Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidajis dengan NPM 2108260258. Di sini saya ingin menjelaskan mind map saya dari blog manajemen health. Di sini saya menjelaskan tentang manajemen puskesmas. Jadi secara definisi puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, serta menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat kecamatan. Lalu ada juga fungsi dari puskesmas, yaitu yang pertama yaitu pelayanan kesehatan masyarakat, yang dimana adanya menyelenggarakan program kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat seperti imunisasi, penyuluhan gizi, dan pencegahan penyakit. Lalu yang kedua, pelayanan kesehatan perorangan, memberikan layanan langsung kepada individu seperti pengobatan dasar, pemeriksaan kehamilan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak. Lalu yang ketiga, ada penyuluhan dan promosi kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat dan mencegah penyakit. Lalu ada koordinasi dengan institusi kesehatan lain, yaitu bekerja sama dengan rumah sakit, klinik, dan institusi kesehatan lainnya untuk memastikan pelayanan kesehatan berkesinambungan. Lalu ada juga prinsip dari manajemen puskesmas, yaitu prinsip pertama, prinsip keterpaduan. Puskesmas harus mengelola program kesehatan yang mencakup semua aspek dari pencegahan hingga pengobatan. Lalu prinsip kesinambungan, program kesehatan harus dirancang agar berkelanjutan dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, prinsip kemandirian, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan. Lalu yang keempat, ada prinsip pemerataan, yang dimana pelayanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya ada juga struktur organisasi dari puskesmas, yang terdiri dari kepala puskesmas yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dan operasional puskesmas. Lalu ada sub bagian tata usaha, mengelola administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, adanya seksi pelayanan kesehatan, mengelola administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, ada seksi pelayanan kesehatan, yang dimana mengelola pelayanan kesehatan dasar termasuk rawat jalan dan gawat darurat. Lalu ada seksi UKM, yaitu dimana upaya kesehatan masyarakat, yang dimana dia mengelola program kesehatan masyarakat seperti imunisasi kesehatan ibu dan anak. Lalu adanya program kesehatan lingkungan, memantau kondisi lingkungan dan melakukan tindakan preventif terhadap penyakit berbasis lingkungan. Yang keenam, ada tenaga kesehatan, dokter dan perawat bidan, tenaga gizi, sanitarian, dan tenaga farmasi yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan. Lalu di Menweb ada juga langkah penyusunan untuk perencanaan program kesehatan di puskesmas, yang dimana yang pertama ada analisis situasi, untuk mengumpulkan data kesehatan masyarakat termasuk penyakit yang dominan dan faktor resikonya. Lalu yang kedua, ada identifikasi masalah kesehatan, yang dimana menentukan masalah kesehatan yang menjadi prioritas berdasarkan data yang diperoleh. Lalu yang ketiga, penetapan tujuan dan sasaran, untuk merumuskan tujuan secara spesifik yang ingin dicapai oleh program kesehatan. Lalu yang keempat, ada penyusunan rencana kegiatan, menyusun strategi dan intervensi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, adanya pelaksanaan program, yang dimana dia mengimplementasi kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Lalu yang keenam, ada monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan penilaian terhadap aktivitas program untuk perbaikan ke depan. Nah, yang terakhir dia adanya jenis layanan yang tersedia di puskesmas. Yang pertama yaitu ada pelayanan kesehatan ibu dan anak,
yang dimana dia meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan, imunisasi bayi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Lalu ada pelayanan gizi, yang dimana untuk konsultasi dan intervensi gizi untuk mencegah malnutrisi dan stunting. Lalu yang ketiga ada pelayanan imunisasi, yang penyediaan vaksinasi untuk bayi, anak-anak, dan orang dewasa guna mencegah penyakit yang menular. Lalu yang keempat, ada pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, termasuk seperti pengobatan penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV, dan malaria. Lalu yang kelima adanya pelayanan kesehatan lingkungan. Untuk kita pemantauan bagaimana kualitas airnya, apakah dia bagus, terus sanitasi dan pengendalian vektor penyakit seperti nyamuk penyebab DBD. Lalu yang keenam ada pelayanan rawat jalan dan gawat darurat, yang dimana penanganan medis dasar bagi pasien yang membutuhkan pengobatan segera. Lalu yang ketujuh ada pelayanan kesehatan jiwa, konseling dan terapi bagi pasien dengan gangguan kesehatan dan mental ringan. Lalu yang keenam adanya pelayanan kefarmasian, penyediaan obat-obatan yang sesuai resep dokter dan edukasi penggunaan obat yang aman. Dengan demikian, dengan manajemen yang baik, Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam berbicara maupun sikap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.